Jadi, skripsi saya itu waktu itu ngambilnya judulnya pengukuran penerimaan pengguna dompet elektronik berbasis server di Tangerang Selatan menggunakan UTAT 2. Untuk studi kasusnya itu ada GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Kalau di sini sih ini dari PPT sidang ya, ada studi pendahuluan, pengembangan model, tahapan penelitian, dan pengumpulan data. Selanjutnya ada hasil analisis dan rekomendasi. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakangnya pertama dari penggunaan dompet elektronik ya. Kalau menurut Utami 2018, dompet elektronik itu digunakan untuk transaksi non tunai dan penggunaannya semakin berkembang diharapkan kemudahan dan keprecisan transaksi yang dilakukan oleh penyedia layanan dompet elektronik. Dengan kemunculan dompet elektronik, maka dapat membantu dan mempermudah masyarakat untuk mengakses produk dan atau layanan keuangan. Selanjutnya, masyarakat biasanya menggunakan dompet elektronik untuk keperluan pembayaran secara lebih efisien dan tak perlu dilakukan secara tunai. Konsumen juga berkesempatan menikmati rupa-rupa promosi. Menurut Bank Indonesia, dompet elektronik adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penggunaan dompet elektronik saat ini telah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI 2018. Untuk dompet elektronik sendiri terbagi dua ya, ada yang berbasis chip dan ada berbasis server. Untuk berbasis chip itu contohnya adalah Flash BCA, BRIS BRI, Tapcash BNI, dan Imani Mandiri. Sedangkan untuk yang berbasis server itu berupa aplikasi mobil yaitu Dana, Uangku, Link Aja, BCA, Sakuku, GoPay, dan OVO. Berdasarkan Aldin dalam Santika 2017, jenis pembayaran pada dompet elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk versi chip sendiri itu lebih cepat karena hanya menempel kartu dan tidak memerlukan koneksi internet. Untuk yang berbasis chip itu cocok untuk digunakan dalam transaksi gate, gerai, atau perangkat fisik lainnya. Namun dompet elektronik berbasis chip ini mempunyai kekurangan yaitu ketergantungan pada kartu fisik. Jika kartu fisik gagal dibaca, maka transaksi akan gagal. Dan pada saat kartunya hilang, maka saldo pengguna juga akan hilang. Sebaliknya untuk yang dompet berbasis server ini, untuk risiko kegagalannya lebih tinggi karena tergantung pada koneksi internet. Namun data pengguna yang tersimpan lebih aman karena ditaruh pada server. Jadi meskipun smartphone pengguna hilang, tapi saldo pengguna akan tetap ada. Untuk pengguna dompet elektronik sendiri itu dari per tahunnya mengalami kenaikannya dari jumlah penggunanya dan jumlah transaksinya dari 2016, 2017, 2018. Di dalam penggunaan dompet elektronik berbasis server ini, untuk permasalahan yang sering terjadi berdasarkan CNN 2019 yaitu pengguna mengalami permasalahan berupa hilangnya saldo GoPay yang disebabkan oleh gangguan teknis dan sudah melakukan OVO namun saldo pelanggan belum mengalami penambahan. Untuk setelah diterapkannya dompet elektronik berbasis server, menurut ADI 2006 merupakan hal penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari dompet elektronik berbasis server yang telah diimplementasikan. Menurut AUDAHI 2018, salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah sistem yang diterapkan adalah dari penerimaan penggunanya. Apakah penggunanya menerima atau menolak untuk menggunakan sebuah sistem baru.
Menurut Meghani 2002, proses implementasi yang terjadi menjadi proses yang tidak pasti dikarenakan implementasian suatu sistem ada yang berhasil dan ada yang tidak. Suatu sistem tertentu mungkin dipandang sebagai keberhasilan oleh beberapa pemangku kepentingan dan sebagai kegagalan oleh orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Meghani 2002, maka dibutuhkan suatu instrumen untuk mengukur hal tersebut terkait penerimaan penggunanya. Salah satu model yang populer dalam mengukur mana penerimaan pengguna pembayaran elektronik yaitu teori dari Van Cates itu Taut 2. Jadi dari penjabaran sebelumnya maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang diambil ialah pertama hilangnya saldo dompet elektronik berbasis server, 2 gagalnya pengisian saldo dompet elektronik berbasis server, 3 belum diketahui bagaimana persepsi pengguna terkait penerimaan pengguna dompet elektronik berbasis server, dan keempat belum diketahui efek penerapan dompet elektronik berbasis server sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan pengguna. Rumusan masalah yang dibuat yaitu bagaimana status penerimaan pengguna dompet elektronik berbasis server dan variabel apa saja yang dapat mempengaruhinya. Batasan masalahnya, pengambilan sampel diambil di Tangerang Selatan dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 11 variabel, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, perceived trust, perceived risk, facilitating condition, hedonic motivation, price value, habit, behavioral intention, dan use behavioral. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai dari variabel yang ditambahkan pada model TO2, yaitu perceived trust dan perceived risk. Mendapatkan variabel yang signifikan dan penerimaan pengguna dompet berbasis server. Ketiga, mendapatkan nilai mengenai penerimaan pengguna dompet elektronik berbasis server untuk dijadikan bahan rekomendasi bagi pihak penerbit elektronik berbasis server. Dari variabel-variabel yang digunakan seperti ini. Jadi mengarah ke behavioral intention dan use behavior. Untuk pertanyaan penelitiannya itu apa saja variabel yang menentukan penerimaan pengguna dompet elektronik server? Apakah model penelitian digunakan dapat menggambarkan bagaimana penerimaan pengguna dompet elektronik berbasis server? Bagaimana tingkat penerimaan pengguna? Apakah dompet elektronik berbasis server yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Tahapan penelitiannya adalah studi pendahuluan, pengembangan model, pembuatan kuesioner, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan laporan. Untuk penyebarannya dilakukan melalui Twitter, Facebook, WhatsApp, melalui media Google Form untuk pengisiannya, sedangkan untuk penentuan sampelnya minimum sampel yang harus dicari adalah 96. Digunakan penentuan sampel ini karena jumlah pengguna dompet elektronik berbasis server di Tangerang Selatan itu jumlah penggunanya tidak diketahui. Mungkin penjelasannya segitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Mungkin dimulai dari Tasya dulu. Tasya, mau nanya Tasya? Boleh. Oh iya Kak, kalau misalnya nanya tentang skripsi kami juga boleh nggak Kak? Gitu. Boleh, boleh. Bisa dibantu. Bisanya selalu udah lama juga ya. Iya Kak. Kasih Kak. Oke. Kalau Oh, Tasya minta aku dulu Kak yang nanya. Boleh kan Kak? iya, santai boleh. Ini Kak, yang kuesioner itu kan pas saya buka linknya itu udah ditutup Kak. Boleh nggak Kak? Ini apa Kakak liatin kuesionernya gitu? Untuk sebagai referensi. Yang kuesioner yang ada di Google Form. Tadi kan Kakak bilang pakai Google Form gitu. Nah, boleh nggak Kak? Oh, boleh. Bentar ya, cek dulu. Ya Kak, soalnya kemarin waktu saya lihat dikunci. Sudah nggak menerima respon lagi. Oh iya, udah nggak terima. Di skripsinya bukan ada ya di bawah ya? Tapi mau lihat formnya langsung ya? Iya, mau lihat formnya langsung Kak.
Halo Kak. Bentar. Ayo apa? Ah. Kenapa? Yang itu tadi Kak, yang kuesioner. Iya ini lagi dibukain. Bentar. Oh lagi nyari ya Kak? Dulu ya. Oke Kak. Bisa diekspor nggak sih? Ini kayak kontrol aja kalau mau lihat. Udah Kak, udah bisa belum? Halo? Hah? Udah kelihatan belum sih? Udah bisa digerakin belum? Mas Abin ini sedikit takut ya. Ayo, Lompat Mas. Gerakin aja, bukannya. Tadi bisa. Mana kontrol? Udah Kak, udah saya lepas Kak kontrolnya. Udah bisa belum Kak? Jangan dilepas, di scroll aja sendiri. Kalau mau lihat soalnya panjang. Haruin aja yang kontrol. Di scroll aja kalau mau lihat. Banyak juga ya Kak, 14 section ya. Jadi kayak 14 bagian gitu. Per variabel sih. Jadi per variabel itu ganti-ganti gitu ya Kak ininya Kak. Iya, per halaman. Ganti per Biar halaman gitu. ngisinya lebih gampang. Oh. Iya Kak. Nama. Nah Kak, yang kecamatan tinggal ini gunanya untuk apa ya Kak? Soalnya kan itu kan di studi kasusnya udah disebutin gitu di Tangerang Selatan.
Ini untuk apa jadi gitu Kak maksud saya? Karena udah kan lokasi per kecamatan penggunanya kadang-kadang beda. Untuk mengetahui sih sebenarnya di Tangerang Selatan tuh yang pengguna terbanyak itu di kecamatan apa? Soalnya kan masing-masing kecamatan penggunanya biasanya berdasarkan tempat yang di sekitar mereka sih. Oh, gitu ya Kak. Ini sih Kak. Nah, terus yang ini Kak, ini saya bingung. Nah, ini yang pertanyaan yang berapa kali menggunakan dompet elektronik. Nah, kan Kakak itu kan analisisnya dompet elektronik ya. Nah, sedangkan saya ini kan Kak aplikasi kayak Akses yang secara logika aja kan orang itu jarang gitu Kak ngaksesnya, nggak mungkin gitu ngakses minggu 1-3 kali gitu. Mungkin ada sih, tapi kayaknya kalau itu sih mungkin jadi kayak gimana Kak bagus? Dari jumlah pemesanan tiket kereta yang dia menggunakan melalui KAI Akses itu berapa kali dalam interval setahun atau selama dia pesan tiket kereta deh, dia udah pernah menggunakan putus ya? Enggak. Selama dia melakukan pembelian tiket kereta tuh di KAI Akses tuh udah berapa kali sih paling bisa ketahuinya dari situ. Oh ya Kak. Kan dia rata-rata manual kan. Ya Kak. Ini terus effort substansi sosial. Oh iya Kak. Udah jelas Kak, makasih Kak. Oke. Kalau yang aku kayak gini sih Kak, mau lihat nggak sih Kak? Boleh. Tapi jelek sih. Baru stop screen dulu deh. Enggak. Di sharing screen aja. Waduh. Ini udah nyari atau belum? Wah, banyak juga ya. D1, D2. D2 tuh ada ya? SD. Kenapa nggak yang 17 tahun aja? SD SMP kayaknya nggak mungkin deh. Halo? Masya Allah, maaf Kak, iya Kak, yang pendidikan terakhir ini Kak ya. Kan ini terlalu banyak. Kalau kan ya, enggak. Kayak Akses kan bukannya berpatokannya sama KTP ya? Apakah Emang pengguna kayak Akses bisa dikategorikan dari SD. Tapi kalau usia tuh ada ya? Pendidikannya nggak terlalu banyak nih. Ini grafiknya nanti akan banyak loh kalau misalnya pendidikan terakhir sebanyak ini. Oh gitu ya Kak. Jadi lebih ini ya Kak ya, bagusnya dikurangi aja gitu ya Kak. Iya. Nah Kak, terus saya lihat ada juga ya Kak ya referensi. Dibuat lainnya aja kan, dari lainnya sebenarnya udah cukup sih. Oh iya Kak. Nah terus Kak, saya lihat ada juga ya Kak ya referensi dari skripsi yang lainnya. Pendidikan terakhir ini mereka masukinya teks Kak, bukan pilihan ganda. Jadi kayak pengguna itu nanti
nulis gitu. Pendidikan teranya SD atau SMP bagusnya pakai teks yang kayak gitu Kak atau pakai pilihan ganda yang kayak gini Kak bagusnya menurut Kakak? Bagusnya pilihan ganda sih. Soalnya kalau pakai teks nanti mereka tuh cara nulisnya responden biasanya ngaco-ngaco. Nanti Oh, justru ngerapihin yang capek. oh iya Kak. Kasih banyak Kak sarannya. Hmm. Terus untuk yang section yang selanjutnya Kak ya, nanti saya isi dulu seadanya misalnya. Wajib. Kayak akses tuh dari tahun berapa? Dari ini Kak, tahun 2014 Kak. Oh. Di ininya, diunggah di Play Store. Nah yang ini kan ya saya masih nurutin Kakak tadi, tapi kalau saya kurun sebulan bukan seminggu. Nah terus section yang keduanya ini Kak. Nah saya langsungin gitu Kak, semuanya sampai 26 pertanyaan itu. Kalau Kakak tadi kan dibagi jadi section dari beberapa section gitu kan. Oh itu berarti semuanya ya? Iya Kak, ini sudah semuanya Kak, yang performance. Total berapa pertanyaan? Totalnya ada 26 Oh, Kak. Semuanya 26 pertanyaan. Nah, oh berarti langsung nggak di ya udah sih nggak apa-apa. nggak masalah ya Kak ya berarti. Oh iya Kak. Itu tar lu deh, minjem kontrol deh. Apa Kak? Let. Ya. Sudah Kak. Mau nanya ya. Ini setelah sering saya lakukan untuk berbagai keperluan maksudnya apa ya? Untuk digunakan keperluan. ini kan dia itu kan banyak fitur gitu Kak. Jadi fiturnya itu jadi bukan cuma kayak mesen tiket kereta aja Kak. Dia itu bisa mesen makanan juga gitu Kak. Mesen makanan di kereta tapi pakai aplikasi itu. Jadi maksud saya itu berbagai keperluan itu bukan cuma untuk mesen tiket kereta, Masya Allah. Untuk berbagai keperluan telah saya gunakan. Iya Kak, maksudnya itu ya. Tapi oh ya. Saya harus melakukan tentang iya. Ini berarti target mau disebarin kapan rencana? Biasanya yang lama ngisi kuesioner tuh. Apa Kak? Responden. Maaf Kak, apa? Katanya mengejar kan mau Juni kan? Iya Kak. Terus rencana menyebarinnya di bulan apa gitu? Nah, saya rencananya mau nyebarin di ini Kak, sehabis Sempro. Sempro itu kan kalau misalnya sudah selesai bab 3 nanti dipresentasikan bab 3. Nah, saya rencananya selesai Sempro Kak, paling bulan Februari atau Maret lah. Dibagikan. Cukup sih harusnya. Kalau emang targetnya Juni ya. Iya, Kalau misalnya Juni itu tinggal naik sidang kan? Udah iya, setengah jalan kan kalau Sempro kan? iya Kak, kalau misalnya Juni itu sudah bab 4 bab 5-nya sudah selesai, sudah memang itu.
Mhm. Nah, Kak, yang jadi masalah, yang ada kendalanya itu ya, Kak. Saya kan ada juga Kak ya temen ya. Dia itu topiknya lain gitu ya, topiknya lain, Kak. Tapi bab 3 dia sudah ada ini Kak, hasil kuesionernya itu Kak dia. Dia ngambil SPK gitu ya. Terus sudah ada hasil kuesionernya. Tapi belum sempro gitu Kak. Jadi hasilnya sudah ada tapi belum sempro. Nah, Kak, kami ini takutnya ya Kak ya, kalau misalnya kami bagikan kuesioner ya Kak. Terus kami ini belum sempro ya. Nah, nanti takutnya kalau misalnya sudah sempro malah disuruh ngubah ini lagi Kak, ngubah pertanyaan atau misalnya nambah pertanyaan baru gitu Kak. Takutnya gitu Kak. Nanti ngulang lagi malah ininya. Ngulang lagi apa? Emang sebenarnya sih kalau itu Iya Kak. dosennya berapa total? Apa Kak? Dosen pembimbing total ada berapa? Dosen pembimbing ada 1 Kak. Kalau cuma 1 sebenarnya bisa diomongin sama dosennya langsung sih. Ini kuesionernya udah bisa dikunci atau perlu ada revisi lagi? Oh ya gitu Kak. Jadi tanya dulu aja ya Kak ya ke dosen pembimbing. Iya, kalau seandainya kalau soal perubahan kuesioner kan harusnya sih minim ya. Paling cuma penulisan. Kalau udah ada rujukannya sih harusnya nggak akan keubah sih. Udah bisa buat cari sih. Yang penting asal dosen pembimbingnya udah setuju. Bu, saya mau kuesioner saya seperti ini. Kalau dia udah setuju sih harusnya nggak akan ada perubahan lagi. Paling cuma revisi lengkapin atau apa gitu. Oh iya ya Kak. Makasih banyak ya Kak sarannya. Soalnya sayang kan kalau nungguin sempro dulu. Nanti belum Iya Kak, revisinya. takutnya lama gitu Kak. Soalnya paling Itu 1 dia. atau 2 bulan gitu Kak. Baru ini. Kan butuh 1 atau 2 bulan mending gunain buat nyari responden. Oh ya, itu Kak. Nah, tapi saya ini rencananya respondennya 2 Kak. Jadi selain online kayak gini, offline juga Kak. Nanti nyebarinnya di stasiun kereta api. Oh, nggak apa-apa sih itu pakai angket juga kan. Nggak apa-apa ya Kak. Kalau emang Iya Kak. penting ada itu. Ya, tapi kalau Biasanya misalnya sih pakai kalau pakai angket gitu tetap harus dimasukin ya Kak ke ini berarti ya, Google Form-nya. Iya, dia tetap harus ya gitu resiko offline tetap harus jadi Google Form. Oh iya. Iya Kak, makasih Kak penjelasannya. Cuman di pengumpulan kuesioner jatuhnya ya offline sama online sih jatuhnya kan ada 2. Cuman untuk ngemudahin sebenarnya langsung diinput di Excel juga nggak masalah sih. Tanpa Google Form aja biar gampang. Oh iya Kak, makasih Kak sarannya Kak. Sebenarnya kan nama-nama tuh sebenarnya nggak penting kan kalau yang penting kan hasil dari angka-angka yang dia masukin. Oh iya. Iya Kak. Lah Tasya kemana? Iya, nggak tahu Kak nanti ini. Ini Oh, yang Tasya. masih Apa Kak? Yang masih ditanya-tanya kemarin apa aja ya lupa. Oh, yang kemarin banyak kalau nggak salah ini nah ya Kak. Bentar saya itu dulu. Udah ada ini ada. Iya, pertanyaan. Kalau PLSM dibanding ras model, nggak bisa. Kalau dari nomor 2 berarti ya. Bingung tentang outer model dan inner model. Kalau outer model itu dia tuh kan misalnya dari 33 kuesioner. Misalnya satu variabel kan ada di lihat tabelnya deh coba deh. Iya Kak, ada tabelnya ini. Tabel yang kuesioner itu kan Kak? Iya Kak, terus? Nah, outer itu udah ngitung dari misal 33. Nanti per indikator itu ada nilai minimum yang harus dicapai supaya bisa lanjut ke proses ke innernya. Jadi ketika kondisi outernya ada misalnya di
di pertanyaan nomor 26 itu nggak mencapai, itu harus dibuang indikator tersebut. Oh gitu ya Kak. Boleh gitu ya Kak, dibuang-buang aja gitu. Boleh, itu emang justru persyaratan untuk menghitung ke proses selanjutnya seperti itu. Kalau di PLSM ya. Iya Kak. Kalau innernya tuh untuk menghitung garis antar variabel sih, misalnya dari variabel apa ya? Performance ekspektasi. Performance ekspektasi ke behavior intention itu signifikan atau enggak. Nanti kan dari panah-panah yang ada, hasil akhirnya kelihatan kan variabel mana yang berpengaruh signifikan dan variabel mana yang enggak berpengaruh signifikan gitu. Kalau inner itu kurang lebih seperti itu sih. Bedanya outer sama inner. Kalau outer itu intinya ngitung indikatornya. Kalau inner udah ngitung berdasarkan variabel antar variabel. Oh iya Kak. Ini definisi populasi dan sampel masuk ke bab 3. Oh, itu kalau sebenarnya bab 3 itu bukan definisi sih, sebenarnya lebih ke cara-cara apa yang digunakan untuk mengerjakan skripsi ini gitu. Itu kan dari bab 3 kan dijelasin tuh. Oh Dari iya. sampel itu sebenarnya asalnya tuh dari mana gitu. Kenapa sampelnya segitu dan alasannya milih sampel segitu tuh apa gitu. Kalau bab 2 kan lebih ke pengertian-pengertian kan. Iya Kak. Kalau bab 3 udah berdasarkan data yang digunakan untuk skripsi ini. Dari mulai penulisan, sampelnya, variabel-variabelnya. Oh iya Kak. Lanjutnya, Lanjut. oh udah. Kalau misalnya jumlah responden kurang dari 100, apakah tidak bermasalah? Tidak terlalu populer. Nah, kalau misalnya jumlahnya kurang dari 100 ya? Iya Kak, kalau misalnya takutnya nanti kan jumlah respondennya kurang dari 100. Nah itu Nah, itu dia tuh. Ini kan sebenarnya kenapa saya milih 96, itu karena populasinya tidak diketahui ya. ya terus pakai rumus itu Kakak saya lihat tadi. Dapatnya 162. Ini kalau misalnya seandainya respondennya di bawah 100, biasanya sih kalau misalnya responden di bawah 100 ada juga sih, cuman rata-rata yang emang penggunanya tuh emang di bawah 100. Jadi seluruh pengguna diambil. Oh gitu ya Kak, iya. Ini perlu dicari juga sih, kenapa dari aplikasi sepopuler itu masa 100. Susah sih, harusnya bisa sih. Iya Cuman Kak. emang harus di musim, tapi permasalahannya kan sekarang pandemi ya. Iya Kak. Tapi nggak ngaruh sih, pandemi kan baru. Kalau untuk responden harusnya bisa sih, apalagi kampus kan. Iya Disebarin Kak. ke ini aja, ke grup-grup traveler biasanya mau bantu kok mereka. Pertanyaan dikatakan, kalau untuk PS1 itu cuman ini sih untuk singkatan aja. Oh jadi itu PS1 memang murni buatan itu Kakak gitu ya, bukan dari iya, jurnal. itu kode biasa sih, nggak bermakna apa-apa. Oh iya Kak, iya. Kukira tadi memang dari Vacantasnya itu memang ada kode-kode gitu enggak ya Kak? Enggak. Itu untuk perhitungannya sih, jadi lebih gampang nulisnya. Oh iya ya Kak. Sebenarnya kalau untuk misalnya mau lanjut sih, sebenarnya RAS tuh dari serain utaut untuk ngitungnya sendiri ada permasalahan nggak? Di skripsi lain gitu, udah pernah ngitung untuk apa gitu? Belum sih Kak, belum coba-coba untuk hitung Kak. Sorry. Maksudnya udah pelajarin gitu kesulitan apa dari RAS tuh? Itu kan itu untuk ngitung beda PLS sama RAS paling beda analisisnya doang kan? Iya Kak, benar. Soalnya yang dari kalau yang cutting itu dia model RAS, terus dia nganalisis ada ujinya gitu Kak, uji heterokedasitas itu.
Terus deteksi bias, uji reliabilitas, sama validitas. Ya pokoknya gitulah kayak yang statistik banget gitu. Oh, itu berarti lebih ke SPSS ya berarti? Iya Kak, lebih ke SPSS ini Kak. Kalau saya lihat tingkat ini. Ya kalau itu sih sebenarnya kalau implementasi hitung penghitung sih harusnya bisa sih disesuaikan. Kalau misalnya harus banget pakai RAS. Oh ya, ya Kak. Ini nanti Tasya mau join lagi Kak. Katanya koneksinya tadi nggak stabil. Ya, mungkin ada siap. lagi yang mau dia tanyain gitu. Oke. Nah, terus yang permasalahan tadi nah Kak, yang kayak tadi kan Kakak bilang kan permasalahannya misalnya ada yang error misalnya itu kan dapatnya dari mana gitu Kak? Memang dari pengalaman Kakak make itu atau Kakak nanya-nanya gitu ke orang lain? Kalau error sih semua berdasarkan dari berita sih harusnya. Kalau untuk nanya-nanya, saya enggak sih enggak nanya-nanya. Oh gitu ya Kak. Iya soalnya saya kan ini Kak, kemarin itu apa kendala atau permasalahan dari aplikasi itu saya nyarinya kan dari ini Kak, komentar yang di Play Store itu Kak. Ada juga Kira-kira sih teman-teman saya juga ada yang pakai cara kayak gitu dari iya Kak, komen iya Play jadi Store. komentar dari Play Store gitu terus di ini. Itu nggak masalah kan Kak? Enggak masalah sih harusnya. Oh ya. Iya Tasya mungkin mau nanya. Hilang. Keluar Jadi lagi. iya nggak tahu tadi ini. Mungkin lagi nggak stabil koneksinya. Oh iya Kak, satu lagi yang di ini, yang untuk bab 2 itu nah Kak. Gimana? Kakak itu kan ini apa? Kalau saya lihat dari yang lain ya Kak, referensi lain dia ada juga masukin pengaruh dari umur, jenis kelamin sama pengalaman penggunanya. Nah, sedangkan Kakak kan nggak dimasukin gitu Kak. Jadi bagusnya dimasukin atau enggak Kak itu? Soalnya saya buat hipotesis, saya masukin gitu Kak pengaruh antara umur usia dengan yang apa variabel lainnya gitu Kak. Kalau hipotesis, Iya Kak, sebaiknya kalau sih dimasukin kalau misalnya hipotesis ada ya. iya Kak. Sih dimasukin atau enggak tergantung juga sih. Apakah? Masukin lagi dosen pembimbing, ketika nggak dimasukin dia oke-oke aja ya harusnya oke. Oh iya Kak. Soalnya iya Kak, takutnya nanti malah banyak gitu Kak kalau misalnya Nah itu usia, dia. gender sama pengalamannya dimasukin. Dicoba nggak dimasukin aja dulu. Harusnya sih nggak masalah sih. Iya. Gender. Bukannya usia tuh masuk ke ini ya? Masuk ke mana? Masuk ke variabelnya ya? Usia itu Beda enggak lagi Kak. berarti. Variabelnya itu ada ini, variabel yang 7 itu kayak performance itu. Ini kayaknya tambahan gitu sih Kak dari Vacantasnya itu age, gender sama experience-nya ini. Oh iya. Jadi mending gak usah dimasukin ya Kak ya? Bagusnya. Kayaknya. Nggak usah sih. Bab 2 kan untuk pelengkap materi doang. Seandainya dimasukin pun
juga nggak sulit kan maksudnya. Iya, Kak. Jarang dilihat juga sih dulu. Paling penulisan. Iya, Kak, takutnya nanti yang ini yang direvisi. Nggak sesuai ini. Kok nggak sesuai apa, hipotesisnya nggak sesuai sama kuesioner, sama hasilnya nanti kan takutnya. Hipotesisnya emang apa aja? Banyak, Kak, ada 9 hipotesis. Kira-kira 11 atau 12 gitu. Ada yang sama kayak Kakak. Misalnya ini ya, Itu Kak ya. Apa, Kak? itu nggak dibatasin itu emang. Ambil 11-11-nya nggak yang benar-benar yang paling penting gitu. Ini Kak, kalau saran dari dosennya itu hipotesis ini mengacu pada ini yang apa, gambar ini. Nah, gambar ini kami buat dulu ya Kak, gambar ini buat sendiri. Tapi saya masih referensi dari jurnal gitu kan. Iya, yang panah-panah itu Kak. Kalau yang Kakak tadi juga kan ada juga panah-panah kayak gini kan. Oh, jatuhnya kayak ini ya berarti. Iya, terus ya panah ini Iya. yang H ini baru ditulis hipotesisnya, misalnya ekspektasi ini berpengaruh positif ya, nggak beda jauh lah sama Oh, kalau saya kebetulan nggak pakai yang age sama gender sih, dihapus. Iya, dihapus ya Kak. Jadi nggak apa-apa ya Kak Nah, kalau itu misalnya dia. nggak apa-apa sih, cuman karena ada sebelumnya nggak pakai itu aja sih, jadi nggak masalah. Soalnya kalau nambah gender tuh banyak banget dia per garis kan, dia mewakili pengaruh tuh. Iya Kak, mewakili yang ini Kak, H ini mewakili habit, nanti hedonic ini, Oh terus iya, facilitating. ngitungnya lebih kompleks sih kalau pakai itu. Oh ya, iya Kak. Oh ya, nanti saya hapus saja Kak ya. Nah yang ini kan ya usia yang ini. Oh iya, karena nggak ada, emang karena nggak ada di modelnya. Iya Kak. Takutnya. Tapi yang mau tahu senior pakai, Apa Kak? yang mau tahu seniornya pakai yang sebelumnya. Oh iya Kak, kalau yang senior pakai UTAUT 1 masih. Jadi dia belum ada hedonic Oh, dia pakai distribution satu. itu kan. Oh iya. Masih 4 variabel saya lihat. Oh iya, yang 4 ya. Ya, 4 Kak. terbaru 7 berapa ya? Iya, kalau yang baru 7 Kak variabelnya. Kayak gitu lah. Kayaknya nggak ada lagi Kak yang mau saya tanyakan. Sudah jelas juga sih Kak. Oke. Nanti saya itu. Terus ini Kak Tasya katanya kan jaringannya lagi bermasalah. Nanti kalau misalnya dia nanya ke Kak lewat chat, boleh nggak Kak? Boleh, santai aja. Boleh ya Kak ya? Oh iya Kak. Kasih Kak. Siap. Aman. Yuk, sama-sama. Ya Kak. Ya, lancar ya semoga skripsinya. Ya Kak. Yuk, semangat. Ya. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.